Saja kita menguasai bidang ini kan bukan dengan cara sekolah. Ini sekolah luar biasa loh. Lebih susah ketimbang sekolah. Mana ada satu kali kita salah itu gantiin handphonenya 4 juta. Seperti jual motor ganti iPhone mati. Betul ya? Ngeri, kuliah 5 juta bisa berapa semester ya? Di handphone cuma matiin satu handphone, jual motor 2. Jual Mio 2 gitu. Itu pengalaman menyakitkan lah ya. Jangan sampai kawan-kawan harus ini. Dan bukan cuma itu, banyak sebetulnya celah-celah yang bisa diterobos gitu. Apalagi ya konsumen sekarang ya nggak semuanya sama gitu ya. Kadang-kadang kalau udah dapatnya itu yang agak ngeyel, agak rewel, banyak celah yang akhirnya bisa menembus kita itu akhirnya bergeser ke arah yang nggak kita harapkan begitu. Begitu aja Pak Yogi. Nah itu mungkin sedikit ya. Jadi kalau saya bantu untuk simpulkan, pada waktu itu beliau tidak ada keinginan untuk melakukan penipuan, tapi dianggap seperti demikian karena ada orang yang memesan berdasarkan keahliannya Pak Diki gitu ya. Tapi pada waktu barang ini bermasalah, maka di tingkat penyidikan ditanyain, lah kamu berani menerima orderan untuk bikin barang itu, kamu punya kemampuannya apa? Kan begitu ya? Betul ya Pak ya? Saya juga seperti demikian. Nah kalau kamu nggak punya kemampuan itu dan tidak bisa membuktikan kemampuan itu, lah kok kamu terima orderannya orang ini, sehingga bermasalah, penipuan. Begitu. Hal yang sama bisa nggak terjadi pada kita? Ada handphone diservis, kebetulan bermasalah, dan orang yang servis ini kebetulan orangnya usil, gitu ya. Mungkin kalau orang kebanyakan enggak. Moga-moga kita nggak pernah ketemu orang usil-usil begini ya. Tapi kemungkinan dia tahu usil, maka dia mempertanyakan, kamu katanya bisa nyervis handphone saya, ternyata gagal. Handphone saya pasti sudah kamu obrak-abrik ke dalamnya. Penipuan kan? Bagaimana kira-kira? Belum pernah ada yang begitu? Tempat saya sudah pernah tahun 2014 oleh seorang oknum yang mungkin dia punya kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Ini handphone tidak dirugikan, bukan nyala terus mati, bukan, gagal repair. Dipikir-pikir yang merusakkan handphone kan bukan saya ya. Handphonenya datang sudah dalam kondisi rusak gitu ya, atau anak buah saya atau karyawan dan macam-macam lah. Tidak, saya pikir kegagalan repair bisa terjadi di mana saja. Karena saya kadang-kala orang kan lupa tuh handphonenya sudah jatuh 10 kali gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan handphone itu rusaknya kapan gitu. Sudah pernah kena apa saja, tapi kan nggak pernah diingatnya dia. Tiba-tiba besok handphonenya mati gitu. Tiba-tiba ya kan, atau kadang-kadang. Nah ini kan lucu ya, jadi pasti ada sebabnya. Walaupun elektronika nggak ada apa-apa juga bisa demikian. Kalau mau kasih edukasi ke pelanggan gini aja, Pak, Bapak beli aja lampu 10 biji, pasang semua Pak, ya kan? Kira-kira matinya barengan atau beda-beda? Itulah elektronika, kurang lebih begitu ya kalau kita mau pakai bahasa umum saja, bahasa awam gitu ya, untuk memberikan edukasi bahwasanya tidak harus ada penyebab juga, komponen, proses dia itu dirakit, ya kualitas timah, kita nggak pernah tahu lah. Itulah elektronika, serunya di situ ya, mungkin bisa memberikan pandangan kepada user kita. Oke, kita kembali. Nah, pada waktu katakanlah user tersebut katakanlah mempertanyakan kompetensi saya, kompetensi